Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang hilisasi buah nanas menjadi minuman limun nanas. Nanas merupakan komoditas unggulan Kabupaten Subang dengan potensi ekonomi yang tinggi. Namun, pemanfaatannya masih didominasi penjualan buah segar sehingga nilai tambahnya rendah dan masih bergantung pada harga pasar. Melalui hilirisasi, nanas diolah menjadi limun nanas agar memiliki nilai tambah daya saing serta mampu mendorong usaha koperasi yang berkelanjutan. Baik, yang pertama di sini ada aspek manajemen strategi dengan visi misi. Visinya yaitu usaha ini adalah menjadi unit usaha koperasi berbasis agroindustri nanas yang berkelanjutan dan berdaya saing. Untuk misinya yaitu meliputi mengolah nanas menjadi produk bernilai tambah, mengurangi ketergantungan pada penjualan buah segar, mengoptimalkan limbah nanas serta meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis SWOT dari sisi kekuatan bahan baku nanas yang melimpah, kandungan gizi yang tinggi, dan minuman segar yang diminati berbagai kalangan. Selanjutnya untuk kelemahannya adalah unsur simpan produk yang terbatas, perlunya pengelolaan higienis yang ketat, dan untuk peluangnya berasal dari meningkatnya tren minuman sehat dan didukung pemerintahan terhadap UMKM. Sementara itu untuk ancamannya yaitu berupa persaingan produk sejenis dan fluktuasi harga bahan baku. Untuk selanjutnya yaitu aspek manajemen pemasaran. Dalam aspek manajemen pemasaran, permintaan terhadap minuman sehat dan alami terus meningkat. Limun nanas memiliki peluang besar karena terbuat dari bahan alami serta rasanya yang segar dan kaya akan vitamin C. Produk ini cocok dikonsumsi oleh berbagai kalangan dengan pasar potensial serta konsumen lokal, UMKM serta kegiatan komunikasi dan wisata. Selanjutnya yaitu STP dan marketing mix. Untuk segmentasi pasar ditunjukkan pada konsumen dengan usia 17 sampai 45 tahun yang peduli dengan kesehatan. Yang kedua yaitu targeting dengan target pasar meliputi pasar lokal dan regional baik konsumen retail maupun secara acara komunitas. Yang ketiga yaitu positioning produk sebagai minuman nanas yang alami, segar, dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu ada marketing mix yang terdiri dari yang pertama produk limun nanas dengan tanpa pengawet, yang kedua yaitu ada price dengan harga yang terjangkau, yang ketiga yaitu ada place dengan distribusi melalui koperasi UMKM dan marketplace, serta yang terakhir yaitu promotion, promosi dapat melalui media sosial dan edukasi produk. Aspek manajemen keuangan. Struktur biaya usaha ini relatif efisien karena berbasis koperasi. Biaya awal meliputi mesin pengolahan skala UKM dan peralatan produksi, sedangkan biaya operasional mencakup bahan baku nanas, tenaga kerja, kemasan, dan distribusi. Proyeksi pendapatan dan kelayakan usaha. Sumber pendapatan utama berasal dari penjualan limun nanas, sedangkan sumber pendapatan tambahan dapat berasal dari produk samping limbah. Secara finansial, usaha ini berpotensi menghasilkan laba mencapai titik impas dan layak dijalankan dalam jangka menengah hingga panjang. Ada aspek manajemen sumber daya manusia. Usaha limun nanas membutuhkan tenaga kerja di bidang produksi, pengemasan, dan distribusi, administrasi, serta pemasaran. Pemanfaatan anggota koperasi sebagai tenaga kerja dapat menekan biaya sekaligus meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan anggota. Pengembangan sumber daya manusia dan produktivitas usaha. Untuk meningkatkan produktivitas diperlukan pelatihan SOP produksi, sanitasi dan keamanan pangan, serta pembinaan kewirausahaan koperasi. Pengembangan SDM menjadi kunci keberhasilan usaha dalam jangka panjang. Aspek manajemen legalitas usaha. Legalitas usaha meliputi Badan Hukum Koperasi, nomor induk berusaha atau NIB, izin PIRT atau BPOM, serta sertifikat halal. Legalitas ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar. Untuk kepatuhan hukum dan regulasi, usaha harus mematuhi standar keamanan pangan, mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa, patuh terhadap pajak UMKM, serta memperhatikan perlindungan konsumen. Aspek manajemen risiko. Risiko usaha meliputi risiko bahan baku akibat panen musiman, risiko produksi terkait kualitas dan higienitas, serta risiko pemasaran dan perubahan referensi konsumen.
Mitigasi risiko usaha. Mitigasi risiko dilakukan dengan perencanaan pasokan bahan baku, kerjasama dengan pemasok, penerapan SOP dan quality control, inovasi produk dan kemasan, serta diversifikasi saluran pemasaran. Untuk kesimpulannya yaitu hilisasi nanas menjadi minuman limun nanas merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat koperasi, dan mendukung pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi tentang analisis hilisasi limbah organik menjadi ekoenzim dan composting. Pengelolaan limbah organik merupakan salah satu solusi strategis dalam mengurangi permasalahan sampah sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Presentasi ini membahas analisis kelayakan dan strategi pengembangan usaha hilisasi limbah daun, bonggol, dan kulit buah menjadi produk ekoenzim dan kompos berbasis konsep ekonomi sirkular. Yang pertama yaitu ada aspek manajemen strategis, dengan visi menjadi unit usaha berkelanjutan yang berperan aktif dalam mengelola limbah organik melalui inovasi produk ekoenzim dan kompos yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi. Misi: mengurangi volume limbah organik rumah tangga, pasar, dan UMKM, mengoptimalkan pemanfaatan daun, bonggol, dan kulit buah sebagai bahan baku, menghasilkan produk ekoenzim dan kompos yang aman, berkualitas, dan bermanfaat, memberdayakan masyarakat melalui kegiatan produksi dan edukasi lingkungan, dengan tujuan strategis untuk menciptakan nilai tambah dari limbah organik, mendukung membangun keberlanjutan, menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan dan ekonomi. Ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada kekuatan, bahan baku yang mudah diperoleh dan berlimpah, biaya produksi relatif rendah, produk ramah lingkungan dan multifungsi. Yang kedua yaitu ada kelemahan, dengan proses fermentasi ekoenzim yang memerlukan waktu yang cukup lama, membutuhkan konsistensi dalam penerapan SOP produk. Yang kedua yaitu ada peluang, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan, mendukung program pemerintah terkait pengelolaan sampah dan ekonomi hijau. Dan yang terakhir yaitu ancaman, persaingan dengan pupuk dan produk pembersih kimia komersial, kurangnya pemahaman pasar terhadap manfaat ekoenzim. Aspek manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu ada segmentasi pasar, dengan segmentasi petani dan kelompok tani organik, UMKM sektor pertanian dan perkebunan, komunitas peduli lingkungan, dan bank sampah. Untuk target pasarnya yaitu konsumen yang membutuhkan produk pupuk organik dan pembersih alami, masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan limbah. Dalam positioning, produk berbasis limbah organik yang ramah lingkungan, ekonomis, dan berkelanjutan. Strategi bauran pemasaran. Yang pertama yaitu ada produk ekoenzim sebagai pupuk cair, pembersih alami, dan pengurang bau. Kompos organik untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas tanaman. Yang kedua yaitu ada harga, dengan harga yang terjangkau dan bersaing dengan produk sejenis. Penetapan harga berdasarkan biaya produksi dan nilai manfaat produk. Yang ketiga yaitu ada tempat penjualan langsung, di mana penjualan langsung kepada konsumen dan kelompok tani, dan distribusi melalui media online, komunitas lingkungan, dan bank sampah. Dan yang terakhir yaitu ada promosi edukasi manfaat produk melalui media sosial dan video YouTube, promosi langsung, sosialisasi, dan kerjasama dengan mitra terkait. Di sini ada aspek manajemen keuangan, kebutuhan investasi dan biaya. Dengan investasi awal, pengadaan wadah fermentasi ekoenzim, peralatan composting dan penyimpanan, bahan pendukung seperti gula merah dan kemasan. Untuk biaya operasionalnya yaitu ada biaya tenaga kerja, biaya pengemasan dan distribusi, dan terakhir biaya promosi dan edukasi. Proyeksi pendapatan dan kelayakan. Untuk sumber pendapatan, penjualan ekoenzim dalam berbagai ukuran kemasan, penjualan produk kompos organik. Untuk analisis kelayakan keuangan, struktur biaya yang rendah meningkatkan potensi margin keuntungan. Usaha layak dijalankan pada skala kecil hingga menengah. Potensi peningkatan keuntungan seiring peningkatan volume produksi. Untuk sumber pendapatan yaitu penjualan ekoenzim dan kompos. Dengan kelayakan finansial, biaya rendah, margin yang positif, break even point relatif cepat dan pada skala kecil hingga menengah.
aspek manajemen sumber daya manusia dengan kebutuhan dan peran SDM, tenaga produksi ekoenzim yang memahami proses fermentasi, tenaga pengolahan kompos dan pengendalian kualitas, tim pemasaran untuk distribusi dan edukasi konsumen. Struktur organisasi dan pengembangan SDM. Yang pertama yaitu ada project leader dengan tugasnya yaitu menyusun strategi, mengambil keputusan dan mengawasi seluruh kegiatan usaha, menjalin kerjasama serta menjaga keberlanjutan usaha. Yang kedua yaitu ada divisi produksi, mengelola pengumpulan limbah organik sebagai bahan baku, memproduksi ekoenzim dan kompos sesuai SOP dan standar kualitas. Aspek legalitas, dengan legalitas usaha diantaranya yaitu ada nomor induk berusaha atau NIB sebagai identitas resmi usaha. Yang kedua yaitu ada izin usaha mikro dan kecil sesuai skala usaha. Yang ketiga yaitu ada izin lingkungan untuk kegiatan pengelolaan limbah organik dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup. Legalitas produk dengan pencantuman label dan informasi penggunaan produk, kepatuhan terhadap standar pupuk organik, komitmen terhadap prinsip usaha ramah lingkungan, label produk dan informasi penggunaan, kepatuhan terhadap standar pupuk organik, dan etika lingkungan dan keselamatan kerja. Kemudian untuk aspek manajemen risiko, diidentifikasi risiko. Yang pertama ada risiko operasional, kegagalan proses fermentasi ekoenzim, kualitas kompos yang tidak konsisten. Yang kedua yaitu ada risiko pasar, permintaan produk yang belum stabil karena kurangnya pemahaman konsumen terhadap manfaat produk ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu ada risiko lingkungan, di mana pengelolaan limbah yang kurang optimal dapat menimbulkan bau atau gangguan lingkungan sekitar. Kemudian untuk mitigasi risiko, di sini yang pertama ada pengendalian operasional, penerapan standar operasional prosedur atau SOP dan pengawasan rutin pada proses produksi. Yang kedua yaitu ada pengendalian kualitas, pemeriksaan kualitas produk sebelum dipasarkan dan evaluasi secara berkala. Yang ketiga yaitu ada strategi pasar, edukasi konsumen melalui promosi media sosial dan demonstrasi penggunaan produk. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan lingkungan untuk pengaturan lokasi produk, kebersihan area kerja, dan pengelolaan limbah secara aman. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.